Sederhananya, model bisnis itu adalah menggambarkan bagaimana sebuah organisasi bisnis menciptakan value atas produk atau jasa yang diperdagangkan, kemudian menyalurkannya kepada konsumen untuk mendapatkan revenue atau mendapatkan keuntungan, sehingga organisasi bisnis itu dapat tetap hidup dan terus berjalan untuk mendapatkan sustainability profit. Terdapat 9 komponen dalam model bisnis ini, di antaranya yang biasa dikenal dengan 9 blocks model. Salah satunya customer segment, menggambarkan apa masalah yang akan kita pecahkan atau solusi yang akan kita berikan bagi pelanggan. Berikutnya adalah value proposition, yakni apa yang Anda tawarkan untuk bisa membantu customer segment mengurangi masalah mereka. Dalam arti, ini adalah sebuah solusi yang kita tawarkan atas kebutuhan konsumen, sebagaimana layaknya permintaan supply and demand dalam kegiatan ekonomi. Channel, ini adalah jalur distribusi yang akan kita pilih atas solusi yang kita ciptakan atau value proposition agar bisa sampai ke tangan konsumen. Bagaimana cara kita mendistribusikannya atau mengirimkannya? Ini ada dalam channel. Customer relationship adalah bagaimana caranya agar customer Anda loyal dan membeli solusi dari Anda berkali-kali. Ini berkaitan erat dengan layanan purna jual. Bagaimana Anda akan menggrab atau Anda akan mengengage loyalitas dan fanatik sehingga muncullah repeat order dari konsumen atas produk-produk Anda. Revenue streams adalah bagaimana produk atau perusahaan Anda menghasilkan uang dari mengorganisasikan keempat blocks yang tadi sudah dibahas. Jadi disinilah hasilnya perusahaan akan mendapatkan uang atau getting money dari hasil transaksi yang sudah berjalan. Key resource adalah sumber daya apa saja yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk operasional agar perusahaan bisa berjalan memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau memenuhi aspek-aspek yang kita butuhkan dalam rangka menciptakan solusi bagi konsumen, baik itu sumber daya manusia maupun peralatan. Key activities atau aktivitas kunci adalah aktivitas apa saja yang dilakukan key resources yang sudah kita miliki untuk melakukan suatu proses produksi. Berkaitan dengan produksi, kita pun membutuhkan key partners. Artinya siapa rekan yang dapat mendongkrak kinerja perusahaan. Bisa jadi perusahaan pembiayaan, atau mungkin perusahaan jasa maklun, atau mungkin perusahaan produksi lain yang bisa mendukung organisasi perusahaan agar bisa menciptakan produk yang sudah dicanangkan atau produk yang sudah kita rencanakan. Hubungannya bisa bermacam-macam, bisa terjadi kolaborasi, bisa terjadi juga partnership. Artinya kita bisa bekerja sama baik secara business to business ataupun secara individu, baik itu investasi maupun kerjasama usaha. Terakhir, cost structure. Itu adalah biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis ini. Artinya, itu belanja perusahaan sebagaimana belanja kita sehari-hari, di mana belanja perusahaan ini digunakan dan pasti akan ada biaya yang keluar untuk menciptakan suatu produk. Nah, disinilah spending money itu berjalan cost structure atas keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Dari penjelasan singkat yang sudah saya sampaikan tadi, ada satu video yang menarik untuk disimak dalam bahasa Inggris. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami atau mempelajari konsep 9 blocks model dalam bisnis model Canvas yang dijalankan oleh suatu perusahaan. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models.
Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan untuk perencanaan model bisnis kanvas yang secara singkat ini. Lebih lanjut kita kupas, kita bahas setelah saya bergabung menjadi pendamping One Pesantren One Product tahun 2020. Silakan di follow akun Instagram saya, juga nomor telepon saya silakan di save. Demikian saya sampaikan. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.